Shalom, puji nama Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini di mana kita boleh kembali bersama-sama beribadah, memuji dan menyembah Allah kita. Walaupun secara online, namun kita percaya bahwa kuasa Roh Kudus menyertai dimanapun kita berada. Amin. Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami, Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Hingga pada saat ini, di mana kami boleh memperoleh kesehatan semua karena anugerah-Mu. Semua karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan. Dengan segala kerinduan hati kami. Untuk kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu, mengagungkan nama-Mu. Engkau Yesus Kristus Tuhan, Allah kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap untuk kita mulai ibadah bersama katakan, amin, haleluya. Kita siapkan hati kita bawa hati kita untuk kita mau menyembah Dia Yesus Tuhan. Sebab hanya Dia yang bisa kita percaya. Hanya kuasa Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Hidup kami Tuhan, hati kami percaya Yesus. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah.
kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala pujian kemuliaan hanya bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkaulah Raja kami. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Allah kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap memuji Tuhan bersama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Kita percaya bahwa Dia Yesus Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Amin. Mari bersama-sama kita memasuki gerbangnya membawa pujian syukur kita bagi Dia. Haleluya. Di hati kami bersyukur Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Amin. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan Yesus Kristus Allah Tuhanku. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud Di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yes. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kami terima anugerah. sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. haleluya, Haleluya. haleluya. Engkau sangat baik Tuhan. Kau baik Kau Bapa. dahsyat luar biasa. Yes, Lord. Haleluya. Setiap hari kita selalu merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan dan juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Tuhan kita. Kepada seluruh jemaat Gibor di Sidoarjo, saya mengucapkan selamat pagi
Tuhan Yesus menyertai memberkati. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, mengucap syukur untuk kasih penyertaan-Mu. Engkau sudah menyertai istirahat kami sepanjang malam, hingga keadaan kami saat ini sangat baik. Kami ingin mendengarkan isi hati-Mu. Pakai mulut dan bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Bagi kemuliaan nama Tuhan, untuk seluruh jemaat yang Libur di Sidoarjo. Kiranya berkat dari Tuhan sendiri yang merubahkan kehidupan kami semuanya. Terpuji nama-Mu, hanya di dalam satu nama yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, siap mendengarkan firman dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, kasih Tuhan, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Judul khotbah saya adalah menghadapi tantangan hidup. Ya, kita akan baca terlebih dahulu ya, Mazmur 118 ayatnya yang ke-6. Yang berkata dengan jelas, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Kasih Tuhan. Seperti kita ketahui bersama, saat ini ada berbagai macam ya, hal-hal yang sering kita lihat baik di TV maupun berita-berita tentang terorisme, tentang banjir bandang, dan lain sebagainya. Tetapi tidak ada yang mengalahkan tentang COVID atau pandemi COVID-19 ini. Kenapa? Karena ini sudah mempengaruhi tidak hanya Indonesia. Kalau yang lainnya tadi bicara tentang banjir di Indonesia, gunung meletus di Indonesia, ya, kapal tenggelam di Indonesia, badai seroja di Indonesia. Tetapi ini sudah seluruh dunia. Dan sudah masuk ke tahun kedua. Supaya saudara bisa bayangkan. Maka orang mulai berpikir kita semuanya, pelaku-pelaku ekonomi dan juga negara-negara semuanya, saudara, mulai berpikir kesehatan dulu atau ekonomi dulu. Karena kalau tidak keluar, menjaga kesehatan dan tinggal di rumah terus, maka ekonominya akan ambiar. Tetapi kalau kita keluar untuk mencari nafkah atau berusaha atau bekerja, maka di situ risiko sangat besar tentang risiko kesehatan. Jadi seluruh dunia bingung ini kesehatan dulu atau ya ekonomi dulu. Dan ternyata menurut saya kesehatan masih menempatin kedudukan yang lebih tinggi. Karena kalau tidak sehat tidak bisa bekerja. Amin, kasih Tuhan. Nah, masalah ini tidak hanya dirasakan oleh kita saja, tetapi seluruh umat manusia saat ini sedang mendapatkan goncangan yang luar biasa. Dan bagaimana menghadapi tantangan yang seperti ini? Karena tantangannya sama, masalahnya sama, yang menghadapi atau mencari jalan keluarnya yang berbeda, yaitu saudara dan saya sebagai orang Kristen yang memiliki Allah yang hidup. Ya, kita baru saja merayakan Paskah, di mana di dalam Paskah itu, Minggu Paskah itu kebangkitan Yesus Kristus. Kalau dia bangkit, berarti dia hidup. Dan akhirnya dia harus 40 hari terlebih dahulu mengajarkan lebih lanjut kepada murid-muridnya. Setelah itu naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya dia hidup di surga saat ini. Sehingga kalau Allah kita hidup, maka dia sanggup menyertai saudara dan saya 24 jam. Ya, 1 hari 1 malam, 365 hari setahun dan 12 bulan dalam 1 tahun. Tuhan kita puji syukur kita memiliki Allah atau Tuhan kita, Juru Selamat kita yang hidup. Yang nanti juga akan datang kembali, ya, eskatologi, datang kembali sebagai hakim yang adil atas seluruh umat manusia. Baik, kasih Tuhan. Jadi satu hal yang ingin saya ingatkan kepada saudara, nomor 1, jangan takut. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia, takut itu berbicara tentang khawatir, ya, tentang apa yang akan terjadi dan kengerian. Ya. Takut berarti merasa gentar atau ngeri. Khawatir menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Rasa takut yang dibiarkan ya, akan menimbulkan dampak buruk terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Apalagi kalau saudara sebagai orang tua, ya,
di mana di bawah saudara ada anak-anak, ada siapa orang dekat di sekitar saudara. Kalau saudara sendiri merasa takut, sebagai pimpinan merasa takut, ya, itu akan berpengaruh kepada mereka. Pimpinannya saja takut, ya, kepala rumah tangganya saja takut dengan keadaan seperti ini. Bagaimana dengan anak buahnya? Bagaimana dengan anak-anak, cucu, mantu, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi kekasih Tuhan, ya, memang rasa takut itu ada pada manusia. Tetapi saudara dan saya memiliki penyerta yang menyertai kita senantiasa, kapan saja. Ya, satu pribadi yang memiliki kuasa surga, kuasa di bumi, dimanapun juga. Segala kuasa sudah ditaruh di bawah kakinya. Dan tidak ada kuasa lain yang lebih besar daripada kuasa Yesus yang sudah membuktikan, melakukan, ya, tindakan menyerahkan nyawanya, dia mati dan dia masuk ke dunia orang mati, ya, dan dia hidup kembali atau keluar kembali dengan mengalahkan maut. Maut saja dikalah. Sehingga barang siapa percaya kepadanya, yang terpenting ini dulu, tidak akan binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Jadi yang pertama, kasih Tuhan, menghadapi ekonomi, menghadapi kesehatan apa, yang paling penting itu keselamatan sudah kita dapatkan. Melalui barang siapa percaya kepadanya, tidak akan binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Dan setelah kita mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita hidup di muka bumi dalam berbagai macam keadaan, termasuk pandemi COVID-19 ini, maka sangat berbeda cara orang Kristen, ya, menghadapi semua tantangan ini, yaitu dengan tenang, ya, karena yang menyertai kita lebih besar dari segala masalah yang kita hadapi. Sekali lagi, sebagai pimpinan, apa itu pimpinan rumah tangga, pimpinan gereja, siapapun juga harus tetap berpikiran positif dan tidak, ya, menghilangkan rasa takut dan diubah menjadi rasa satu kepastian, pasti menang. Menghadapi semuanya nih kita pasti akan keluar dengan sebaik-baiknya. Kasih Tuhan. Jadi itu yang terjadi. Jangan sampai ketakutan itu justru membawa kita kepada satu hal yang lebih buruk. Seperti Ayub 3 ayatnya yang ke-25 sampai 26, akhirnya Ayub berkata, justru ketakutanlah, kekhawatiranku lah yang mendatangi aku, yang mengejar aku. Jadi jelas di sini, takut itu seperti iman yang dibalik. Bukan iman percaya, yakin aku berhasil, tetapi waduh ini semuanya bisa datang kepada aku. Ya, ini menakutkan sekali. Bagaimana kekhawatiran? Justru kekhawatiran, justru ketakutan ini yang mendatangin Ayub. Dan puji Tuhan, akhirnya Ayub menyadarinya bahwa dia lahir telanjang, kembali telanjang, tidak ada merasa takut, kembali kepada kepercayaannya, imannya kepada Tuhan, dan Tuhan membuat semuanya yang buruk menjadi baik. Amin, kasih Tuhan. Jadi di sini rasa takut ini harus dihilangkan. Bukan berarti rasa takut itu tidak ada, rasa takut itu ada. Tetapi kalau kita tahu yang menyertai kita lebih besar dari segala masalah, maka kita yakin dan percaya bahwa kita akan memenangkan pertandingan di dalam menghadapi COVID-19 ini. Hal kedua, ya, hal kedua adalah perbuatan baik. Teruslah berpikir dan berbuat baik saat hari-hari ini tidak baik. Ada berkat besar yang menunggu orang yang berbuat baik. Ya, saya bacakan di dalam Galatia 6 ayat yang 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya, jadi tetap berbuat baik, tetap berbuat baik. Kasih Tuhan, kita umpamakan. Ya, surga itu, orang mikir surga itu ada atau tidak. Ya, orang berbuat baik, surga itu enggak ada, tapi enggak apa-apa lah, aku berbuat baik, siapa tahu surga ada. Nah, orang ini berbuat baik terhadap sesama, kepada siapapun juga ramah, bukan pemarah dan lain sebagainya. Ya, dia menjaga sikap hatinya kepada siapapun juga. Orang ini mati, ternyata surga itu ada. Ya, maka sebagai upahnya untuk berbuat baik,
maka yakin dan percaya Tuhan akan berkenan kepada orang yang seperti ini. Karena dia menjaga hidupnya selama dia masih di dunia. Walaupun jujur, surga menurut pengertian kita tidak dapat dicapai oleh karena perbuatan baik. Tapi tadi kan kita bilang surga itu ada atau tidak. Ternyata dia berbuat baik, surga ada. Maka pertimbangannya amat sangat berbeda orang yang berbuat baik semasa hidup di dunia dan orang yang tidak berbuat baik. Ternyata surga itu misalnya tidak ada. Dia terlanjur berbuat baik, begitu mati ternyata tidak ada surga. Kasih Tuhan, nggak apa-apa. Kenapa? Karena dia begitu berbuat baik, dia memberikan warisan kepada istri, anak-anak, cucunya. Semua orang mengatakan, mbahmu itu atau bapakmu itu hidupnya luar biasa, menjaga kehidupannya baiknya luar biasa. Maka kamu harus mencontoh dia. Kamu benar-benar harus seperti dia. Itu orang tidak bisa lupa saya kebaikannya. Paling tidak dia memberikan warisan kepada anak cucunya dengan perbuatannya yang baik. Jadi sekali lagi, setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita juga harus menjaga keselamatan kita dengan takut dan gentar. Artinya apa? Takut dan gentar segala macam. Ada Tuhan, tidak ada Tuhan, tetap melakukan hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan. Dikasih Tuhan, sekali lagi, mari. Di dalam masa pandemi ini, terus terang saja perekonomian bisa jadi waduh. Kacau ini, semakin turun, apalagi sudah masuk tahun kedua. Seperti saat ini justru Bangladesh, India, Pakistan, diumumkan dengan jelas. Sekarang ini justru lebih besar daripada sebelumnya dulu. Sehingga mulai lagi mereka bukan memikirkan vaksin, tapi mereka mulai menutup kota-kota dan lain sebagainya. Ternyata pandemi ini setelah ada vaksin dan lain sebagainya belum terlalu nampak berubah untuk turun, tetapi justru tendensinya berubah. Juga Menteri Pendidikan di Indonesia, dia ingin pada bulan Mei akhir atau 1 Juni itu sekolah mulai tatap muka, offline. Tetapi ternyata dari Kementerian Kesehatan mengatakan, wow, jangan dulu itu SMA 1 yang dimana di Padang atau bagaimana, 61 orang terpapar COVID. Tadinya mereka itu belum berani mengadakan offline. Ternyata mereka mengadakan, justru mereka kumpul antar teman, dekat dan lain sebagainya tertular. Dan tidak cukup hanya guru-guru yang divaksin, tetapi murid-murid juga harus divaksin juga. Kasih Tuhan, jadi di sini yang ingin saya katakan kepada saudara bahwa COVID-19 ini sampai saat ini justru masih benar-benar menjadi momok yang menakutkan kita. Baik, jadi coba tolong, coba saudara pikirkan. Kalau keadaan kepepet, perekonomian, seperti macam pasti orang cari jalan. Nah, kebetulan ada Pak Andi barusan datang, langsung saja terpikir, langsung saya bersaksi tentang Pak Andi. Dengan pukulan ekonomi yang sangat buruk seperti ini, maka otomatis Pak Andi yang mempunyai perusahaan, dia harus tetap membayar gaji kepada karyawannya. Gaji dibayar, pemasukan tidak ada, keluar tok, masuk tidak ada. Ini sampai kapan? Kita tidak tahu. Akhirnya sampai di mana? Nah di sini saudara, Pak Andi tentu saja berdoa, minta kepada Tuhan dan lain sebagainya. Pada suatu saat, nggak hujan, nggak angin, bagaimana ceritanya dan lain sebagainya, Tuhan berbelas kasihan kepada Pak Andi. Dalam tanda kutip, mungkin Pak Andi ini perbuatannya baik begitu ya. Jadi karena melihat kebaikan ini Tuhan juga berbelas kasihan dan diberikan satu bisnis. Itu perusahaan namanya Lior, yang artinya cahaya. Tiba-tiba saja, di luar ekspektasinya. Ada suatu saat ingin usaha, dia mulai cari jalan, apa ya kira-kira apa ya. Sedikit yang kecil pun dia mau jalani. Dan pada suatu saat, dia sudah memikirkan untuk sesuatu bisnis yang dalam tanda kutip kecil. Tetapi akhirnya Tuhan melihat semuanya dan memberikan bisnis yang very amat sangat jauh lebih besar.
yang di luar nalar, di luar pikiran, di luar kemampuannya dia untuk usaha seperti itu. Orang datang kepada dia menawarkan satu bisnis, dan begitu buka satu hari pun langsung mendapatkan order omset yang mencukupi dan seterusnya dan seterusnya. Yakin dan percaya kalau itu dari Tuhan, pasti Tuhan akan merawatnya. Jadi kekasih Tuhan, tidak hanya berbuat baik saja, tetapi mari kita juga memikirkan segala sesuatu, terobosan-terobosan baru, breakthrough, ya, cari terobosan baru, usaha apa ya kira-kira, ya, yang kira-kira masih laku apa. Mungkin yang muda-muda mikir online, ya. Mungkin yang tua-tua mikir yang lain, oh aku punya kemampuan, saya punya resep masakan ini dan lain sebagainya. Kasih Tuhan, pagi hari ini tadi saya mendengarkan radio dan di Rusia, ya, takut orang tuanya pada mati. Nanti kalau mati, dia tidak bisa meninggalkan apa-apa. Ya, maka dihimbau orang-orang tua yang mempunyai ilmu-ilmu khusus, ya, ilmu-ilmu yang bukan yang umum-umum, ilmu khusus, mungkin punya resep masakan, mungkin punya resep obat, mungkin tahu tentang senjata apapun juga, supaya segera transfer ilmu kepada yang muda-muda. Takut yang tua ini nanti mati, banyak ilmu yang hilang. Tadi pagi saya baru mendengarkan di Metro TV, saudara. Jadi di sini kelihatan sekali, ya, mulai sesuatu, mulai apa itu overpersoneleng, atau mulai mentransfer ilmu-ilmu kepada yang muda-muda. Karena zaman sekarang ini udah milik anak-anak muda, ya. Jadi pikirkan segala sesuatu. Pasti Tuhan sudah memberikan gift, memberikan kepada saudara semuanya. Bapak, Ibu, semuanya, kita semuanya. Satu ilmu atau satu hal yang khusus kepada saudara. Temukan itu. Ya. Seperti contohnya, justru akhirnya nanti orang, waduh Pak, justru dalam pandemi COVID ada masalah. Langsung saya mau nggak mau ya saya memberanikan diri, saya bisa masak, cuman masaknya ini sederhana sekali. Saya masak, lah kok laku dan lain sebagainya. Ada lagi yang membuat hiasan ini, hiasan itu, pernak-pernik ini itu, tidak hanya dipasarkan di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri dan lain sebagainya. Dari mana? Dari terobosan. Dari terobosan, mau berpikir yang baik, pikiran positif, berdoa kepada Tuhan, yakin dan percaya Tuhan akan memberikan sesuatu yang baik. Dari mana? Dikatakan dengan jelas, apabila perbuatan baik itu sudah menghasilkan buah, ya, asal kita sabar, maka ada buahnya. Tuhan akan memberikan sesuatu. Ya. Jadi, jangan sampai ada bersungut-sungut. Itu nomor 2, pikiran baik, melakukan terobosan, dan berbuat baik. Nomor 3, Tuhan sanggup merubah yang sangat buruk menjadi sangat baik. Dia turut bekerja di dalam segala hal, mujizat, dan sebagainya. Karena dia hidup, dan Tuhan Yesus adalah pelaku mujizat terutama di seluruh dunia, sampai sekarang. Apalagi dia hidup, sehingga mujizat tetap terjadi sekarang, besok, dan selama-lamanya bagi saudara dan saya, orang yang percaya kepada dia. Dia memberikan pertolongan, dia bertanggung jawab atas kehidupan saudara dan saya, dan kita harus bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Muji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, lakukan kebaikan, segala sesuatu, maka Tuhan pasti memberikan pertolongan buat saudara dan saya. Amin. Kalau tentang merubah keadaan buruk jadi baik, kita tadi sudah membaca Ayub dengan jelas, saudara, 7 anaknya mati dan lain sebagainya, ya, semuanya, ya. Itu semuanya, dan akhirnya ditukar 2 kali, ya. Mohon maaf, bukan 7 tapi 10, saudara, anaknya mati. Ekonominya ambruk. Tetapi begitu dia sadar dan dia memuji memuliakan Tuhan kembali, Tuhan sanggup merubahkan yang sangat buruk menjadi sangat baik. Semuanya ditukar menjadi 2 kali lipat. Ya. Tidak diceritakan anaknya langsung ditukar 2 kali lipat jadi 20. Ya. Enggak diceritakan demikian, tapi yang jelas berkat-berkatnya, damai sejahtera, sukacitanya, dan lain sebagainya. Ya. Jadi kekasih Tuhan, saat orang Israel melihat mujizat yang sangat besar, yaitu membelah laut Abraham yang dilakukan oleh Musa, oleh kuasa Allah, dan Musa melakukan di depan mata orang-orang Israel. Dan setelah mereka menyeberang, mereka menemui satu tempat minum, ya, tempat satu telaga atau satu genangan air. Di sana telaga agak susah, ya. Jadi, dan waktu itu namanya Mara, dan waktu dicicip pahit,
Mereka tiba-tiba saja, waduh rasanya bersungut-sungut. Seperti kita segala macam melihat keadaan seperti ini, yakin dan percaya saudara 1 kali atau 2 kali, 3 kali saudara pernah merasakan mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan terhadap saudara. Pegang itu sebagai janji Tuhan. Pegang itu dan iman, yakin dan percaya Tuhan akan menolong saudara. Jangan bersungut-sungut, jangan bersusah, jangan keluar dari mulut lidah bibir kita segala macam sesuatu yang negatif. Lagi saudara sebagai pimpinan, saudara, ya, tidak ada satupun yang negatif, semuanya positif. Sehingga Kamir menjadi positif. Negatif, anak buah semuanya, anak cucu semuanya, Kamir negatif semua. Ya. Jadi setelah melihat mujizat, ya, saudara masih harus yakin mujizat itu sekali dilakukan Tuhan, Tuhan pasti melakukan hal yang lain buat saudara dan saya. Nah, dan yang keempat, yang terakhir, saudara, berdoa sebagai nafas hidup orang percaya. Kekuatan orang Kristen itu adanya di doa. Kekuatan doa, kehidupan berdoa. Justru di dalam masa COVID-19 seperti ini kita lebih banyak waktu-waktu untuk berdoa. Atau belajar berdoa. Atau memperbaiki sikap doa kita. Supaya doa kita didengar dan dijawab Tuhan. Amin. Kasih Tuhan. Jadi contoh. Yosua melihat bagaimana Musa membelah laut Abraham. Maka dia beriman, dia sanggup melakukan sesuatu yang baik. Elia itu adalah orang biasa seperti kita semuanya. Tetapi dia bilang tidak hujan dan 3,5 tahun tidak turun hujan. Dan dia minta hujan dan pada hari itu juga langsung hujan deras. Sehingga tergantung dari ucapannya dia yang penuh dengan kuasa. Ya, maka Allah melakukan mujizat melalui orang-orang yang seperti Elia tersebut. Dan saudara dan saya, kalau mulut lidah bibir kita selalu mengatakan yang terbaik, sikap hati kita sebagai sumber kehidupan kita, ini baik. Apapun yang saudara katakan, apapun yang saudara imani, yakin dan percaya, semuanya dapat terjadi. Saudara dan saya bukan manusia sederhana lagi. Setelah menerima Roh Kudus dalam hidup kita, penolong, penghibur, penasihat, maka dia sanggup melakukan perkara-perkara dahsyat. Bukan oleh kekuatan kita, tetapi oleh karena sikap hidup kita, sikap hati kita yang menyebabkan Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara dan saya. Ya, karena Allah itu kudus, kita harus mengundang dia, kuasanya dengan sikap yang baik, yang kudus. Maka Yosua, ya, waktu dia menyeberang ke itu, ya, menyeberang sungai Yordan, langsung saudara, itu langsung airnya tersibak dan akhirnya orang-orang dapat menyeberang dengan baik. Yosua juga memperlambat, dia berdoa dan memperlambat matahari terbenam pelan-pelan sampai dia memenangkan peperangan. Begitu juga dengan Ruth misalnya, Ruth atau Esther, tentang pembinasaan orang Israel oleh Haman. Ya, tetapi dia berdoa, bahkan dia puasa, dan sampai saat ini puasa itu masih ada di dalam kehidupan kekristenan atau umat Kristen. Puasa yang luar biasa dari Esther itu menyebabkan didengar oleh Tuhan dan semuanya pembinasaan orang Israel itu dibatalkan semuanya. Ya, jadi akhirnya di sini ya, kita tahu tentang cerita Mordekai, Haman dan lain sebagainya. Ya, itu dia sebagai juru selamat saat itu yang menyelamatkan umat Israel di Puri Susan. Ya, ada juga Daniel, Sadrak, Meshach, Abednego, doanya benar-benar didengarkan Tuhan. Dia tidak menyembah siapapun juga selain Allah. Ya. Kalau Allahku nolong, dia pasti akan nolong. Kalau dia tak nolong, gak apa-apa. Yang penting saya tidak mau menyembah Allah buatan manusia seperti ini. Aku tetap menyembah Allah. Ya. Dan akhirnya pertolongan Tuhan nyata. Begitu juga Daniel, yang dimasukkan di gua singa. Dan pada akhirnya kita tahu bagaimana hasilnya. Semuanya itu karena kekuatan, ya, karena tulang belakang atau kekuatan daripada kehidupan orang Kristen itu adalah di dalam doa. Doa sesuatu yang abstrak, doa sesuatu yang tidak bisa dipegang. Ya, berbeda kalau saudara membawa satu barang, saudara ini bagus atau tidak, saudara bisa membuktikan. Tetapi doa ini dalam tanda kutip, ya, kalau kita tidak masuk dalam dunia roh,
maka tidak kelihatan dan kita juga tidak yakin tentang kuasanya. Tetapi kalau saudara masuk di dalam dunia roh dan dia mengetahui kekuatan kita justru dalam doa, yakin dan percaya, saudara berdoa, ada kuasa, Tuhan menjawab, dan pasti semuanya menjadi baik. Jadi kasih Tuhan, jangan takut menghadapi tantangan ini. Ya, jangan takut menghadapi tantangan ini. Daud sangat manusiawi, orang biasa. Dia pernah melakukan menyeleweng, bunuh orang, dan lain sebagainya, Ya, kalau saudara lihat kehidupan Daud dalam tanda kutip sangat biasa dan tidak ada banyak cacatnya. Tetapi dia adalah orang yang hatinya lemah lembut dan tetap mengasihi Tuhan. Dia selalu minta dikoreksi sikap hatinya dan dia selalu berdoa. Dan saudara tahu, benar doa Daud selalu didengar Tuhan, dijawab Tuhan. Sehingga kita tahu kemenangan di dalam peperangan, kehidupannya segala macam. Yang benar-benar bersifat manusiawi itu, tetapi waktu masuk di dalam dunia roh, dia benar-benar melakukan hubungan dengan Allah melalui doanya dengan luar biasa. Nah, baik, kasih Tuhan. Jadi saya sampaikan kepada saudara semuanya, untuk jemaat Gibor di tempat ini, pesan untuk saudara. Nomor 1, jangan takut menghadapi tantangan. Kalau Tuhan Yesus di pihak kita, pasti dapat melewati pandemi dengan baik. Dia hidup, dia Tuhan Allah kita yang sanggup menolong, sumber mujizat, lain sebagainya. Jangan khawatir, karena sikap khawatir akan menular kepada lingkungan sekitar saudara. Nomor 2, terus bertahan sambil mengusahakan yang terbaik. Peka, belajar sesuatu yang berbeda. Seperti tadi kesaksian tentang Pak Andi dan lain sebagainya. Mari, terus berusaha, terus berdoa. Tuhan pasti menolong. Dan akan dibukakan sesuatu yang kita ngerti atau tidak ngerti. Tuhan kalau sudah membuka sesuatu, dia juga memberikan pengertian kepada saudara dan saya. Sehingga kita sanggup melakukan dan dia turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Bagi saudara dan saya yang mengasihi dia. Kasihi dia, puji dia, mengucap syukur, berdoa, mohon, yakin dan percaya. Saudara akan menemukan sesuatu yang selama ini tidak pernah terpikirkan, tetapi menjadi kenyataan bagi hidup kita. Nah, dan selalu berbuat baik. Kalau ada surga, ada berbuat baik, puji Tuhan, nambahi poin. Tetapi kalau tidak ada surga, lumayan sudah meninggalkan warisan-warisan kebaikan buat anak cucunya. Dan yang terakhir, berdoa sebagai usaha terbaik, mendapat kekuatan baru dan mendapatkan pertolongan Tuhan. Percayalah bahwa doa-doa saudara di masa pandemi ini, di mana ekonomi, kesehatan, keadaan menghimpit saudara dan saya, maka justru kita digencet, justru kita terhimpit, yakin dan percaya, pikiran kita, segala sesuatu, hubungan kita dengan Tuhan akan semakin baik. Sehingga tingkat doa kita, kualitas doa kita juga semakin baik dalam menghadapi tantangan hidup ini. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan penyertaan kepada kita. Terima kasih juga Tuhan Yesus yang yakin dan percaya dia akan memberikan perubahan kehidupan buat saudara dan saya. Dia hidup, dia menyertai saudara, mengasihi kita semuanya, dan akan memberikan pertolongan sampai keluar masa pandemi nanti. Kita akan memenangkan pertandingan ini bersama Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami, khususnya untuk jemaat El Gibor di tempat ini. Tuhan jamah mereka secara pribadi satu persatu. Tuhan berikan jawaban, Tuhan berikan pertolongan. Biarlah anak-anak-Mu ini benar berharap hanya kepada Engkau saja. Supaya anak-anak-Mu di tempat ini semakin peka, semakin dapat masuk di dalam dunia roh. Karena kekuatan mereka adalah di dalam kekuatan roh yang maha tinggi. Terpuji nama-Mu, Allah yang maha kuasa, yakin dan percaya Engkau akan mengeluarkan kami semuanya melewati masa COVID-19 dengan keadaan yang sangat baik bersama dengan Engkau.
Terpuji namamu, dalam satu nama yang hidup, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya, semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Biarlah segala kemuliaan, segala hormat, puji-pujian hanya bagi Dia, Yesus Tuhan dan Raja kita. Haleluya. Serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala puji, katakan kekal selama. Sekali lagi, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lama. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Yesus. Amin. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Segala pujian, segala hormat, segala syukur, segala kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami, Raja di atas segala raja, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan bersama-sama, amin. Shalom, puji Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini saudara? Ada sukacita pagi hari ini? Apa kabar saudara? Dahsyat dan ajaib. Sekali lagi, apa kabar saudara? Dahsyat dan ajaib. Kalau itu kita katakan, kita perkatakan dengan iman, maka akan terjadi di dalam hidup kita. Dahsyat dan ajaib. Amin saudara. Puji Tuhan. Saat ini kita masih ibadah online. Amin saudara, tetap sabar. Kita berharap kita sudah merancangkan nanti setelah lebaran, setelah libur lebaran, baru kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah di tempat ini. Amin saudara. Katakan amin. Tetap dukung dalam doa. Amin saudara. Dukung dalam doa. Supaya nanti tanggal 23 Mei kita bisa ibadah di tempat ini bersama-sama. Ya memang nanti tempatnya terbatas, tapi kita akan memulainya. Amin saudara. Oke, Tuhan berkati. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Saya undang saudara bangkit berdiri. Angkat kedua tanganmu. Pandang wajahnya. Kira masih kamaralah masih. Kira baralah masih karara. Mari Bapa, ini anakmu Tuhan. Ini kami anak-anakmu Tuhan. Menghadapmu Tuhan. Memandang wajahmu Bapa. Kuriralah masih kabaralah. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu Tuhan. Firman yang menguatkan dan mengajar setiap kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu Roh Kudus. Hadirat yang menjamah, memulihkan dan menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami terima anugerah-Mu Tuhan. Kami terima anugerah-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami saat ini serahkan umat-Mu Tuhan. Umat yang Kau kasihi. Seperti biji matamu sendiri. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi dan terimalah berkat.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari saudara dikasih Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa daripada Roh Kudus menyertai saudara, memimpin, membimbing saudara, mengajar saudara, melindungi saudara, dan sekali lagi memberkati saudara. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Bahkan sampai selama-lamanya, yang percaya diberkati oleh Tuhan kita, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus. Bersama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Shalom. Selamat pagi.